سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلمه في الدارين آمين. Sembahyang qasar. (31) di bawah. Sembahyang qasar yaitu memendekkan, meringkas sembahyang yang 4 rakaat kepada 2 rakaat, seperti sembahyang zuhur, asar, isya, karena sebabnya di perjalanan. Mengqasar atau meringkas sembahyang itu disebabkan dalam perjalanan ada boleh dengan sebab hanya kesibukan, karena mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu itu pernah ribut masalah sholat 3 waktu. Sholat 3 waktu. Jadi zuhur lawan asar, maghrib lawan isya, subuh 3 kali ya waktunya. Jadi sabarataan itu digabung dengan sebab ujarnya adalah karena kesibukan. Akhirnya ada nang mengolah hukum nang pada sesuai lawan hukum syariat, tapi mirip lawan salat dalam perjalanan. Tapi itu bisa diambil hukum karena alasannya bukan dalam perjalanan, tapi karena kesibukan. Misal kita pagi begawe sampai ke zuhur, kebiasaan begawe ini seharian, sibuk seharian. Apalagi kita orang Banjar biasanya kebiasaan nang istilah kata-kata tanggung lagi, alang-alang, tanggung benar, ketumat lagi nah, tanggung lagi ya, zuhur tak asar, asar tak maghrib. Lalu di Jawa itu, daerah Jawa rasanya sempat umur masalah sholat 3 waktu ya, dengan sebab kesibukan. Lalu sembahyang itu digabungnya di waktu zuhur, asarnya ditariknya ke zuhur, langsung digawe di jamaknya. Jadi kena asar begawe itu kada mahatiakan asar lagi, kena maghrib atau isya ulang digawe ulang bergabung subuh sekali 3 waktu mulanya. Nah itu semalam sempat kan mungkin pernah mendengar di TV semalam. Itu ada dibenarkan karena alasannya kada sesuai dengan hukum syariat yang membolehkan hanya dalam perjalanan. Sekalipun orang yang sakit pun tetap 5 waktu juga waktunya. Kecuali orang sehat, orang sakit dalam perjalanan berlaku 3 waktu. Kalau lagi nanti ada pulang mendengar maka itulah ada bisa diterima. Tidak ada kaul pendapat ulama mazhab yang membolehkan.
Adapun syarat di dalam pelaksanaan salat qasar, jamak qasar itu 7. Yang pertama syaratnya bisa melakukan salat 3 waktu, yaitu perjalanannya itu tiada kurang dari 2 marhalah, kurang lebih 80 km. Itu kalau dalam jalan darat. Kalau jalan laut, kapal, apa bahasanya? Parsah. Bahasa kita parsah. 1 parsah, 2 parsah. Kalau di darat marhalah, 1 marhalah, 2 marhalah. Dua marhalah itu minimal. Hitung aja karena dalam perjalanan tiang itu, apalagi sekarang kendaraan itu dilengkapi dengan kilometer jarak. Nah, kita sih kalau melihat sudah berapa jarak yang ditempuh apabila sudah. Tapi kita mesti harus berpatokan harus sampai 80 kilo dulu. Tapi kalau sudah diniatkan bahwasanya perjalanan ini melewati 80 km, sebelum sampai 80 km boleh sudah kita hendak menjamak. Tujuan misalnya ke Kandangan, sampai di Matapura, sampai waktu zuhur, ya zuhur lawan asar, karena di perjalanan asar ada sembahyang lagi. Karena asarnya sudah di waktu zuhur, namanya menjamak. Yang kedua syaratnya perjalanannya itu bukan tujuan maksiat. Membacakan maksiat bapak sebenarnya. Tujuannya itu yang baik, misalnya nambah bisnis, usaha, kan perintah tuh cari nafkah. Begitu ziarah, silaturahmi misalnya ke tempat keluarga jauh, bolehnya nuntut ilmu jauh, ya, beribadah tanah suci misalnya. Masanya kita boleh mengkasar menjamak itu selama 3 hari. Misalnya kita tulak, mana misalnya kamuntai, sampai dia muntai, pian malam pertama boleh masih menjamak mengkasar. Malam kedua, siang dan malam hari kedua boleh menjamak mengkasar. Hari yang ketiga masih di sini tujuan di Amuntai misalnya, boleh masih pian menjamak mengkasar 3 waktunya menggawi sembahyang. Hari yang keempat bagi pendapat imam di sini, maka sudah inya tamam sempurna ya 5 waktu. Nah, karena itu sudah disebut karena mukim lah. Jadi hari keempat sekali ini buat buliknya pulang. Bulik, apa namanya mudik atau bulik pulang. Nah, dalam perjalanan ini berarti jam Makassar pulang berlaku. Perjalanan pulang. Namunnya sampai ke rumah tempat tinggal ada berlaku lagi nanti 3 hari tadi. Di tempat tujuannya aja, yang berlaku 3 hari itu boleh menjamak Makassar masih sekalipun di rumah si tujuan misalnya udah keluarga tadi. Itu kalau kita hendak melakukan kasar jamak boleh, artinya sah. Tapi misalnya sampai ke sana, 4 orang misalnya di sana,
Zuhur 42 bagi zuhur di situ. Asar 42 bahasa Islam kan? Ada masalah. Namun kita misalnya berhilang silaturahmi udah keluarga aja, mungkin tidak terlalu terasa lelahnya. Tapi kalau kita berbisnis, ya lah, nantinya sampai ke tujuan situ kita pulang beraktivitas ke sana, ke sini, kemari. Ya. Nambah Rono Rene Sadino lah, apa mana hari Pade, apa tuh? Rono Rene Sadino kasana kasihnya kami sehari ya konyok-konyok banyak sebenarnya konyok-konyok aja manakah suanangnya yang konyok-konyok. Yang ketiga, ya, bukan tujuannya maksiat ternyata. Yang ketiga tuh syaratnya itu mengetahui dengan harusnya kasar, tahunya, paham mengerti tata cara di dalam sholat kasar. Yang keempat syaratnya itu niat kasar di waktu takbiratul ihram. Berniat bahwa aku ini melaksanakan sholat kasar, bisa sendirian atau berjamaah. Tapi kalau kita mengikuti orang yang tamam 4 rakaat, kita mengkasar 2 rakaat, itu boleh. Kalaunya nang mengkasar jadi imam, orang kampung jadi makmum, boleh. Kita maksudnya masuk ke langgar orang di wadah orang misalnya di perjalanan. Sembahyangnya zuhur misalnya 4 rakaat, namun kita mau umpati tamam, itu boleh. Karena tahu sudah bahwa ini bilangannya 4, kita 2. Nah kalau yang mengkasar ini jadi imam, boleh diikuti oleh penduduk. Jadinya 2 rakaat, salam. Maka si penduduk tadi nang di kampung situ untung akan 2 rakaat lagi nambah. Nah itu. Tapi kalau dia mengikuti imamnya nang tamam tadi 4 rakaat, pian umpati 4 rakaat berarti menjamak adanya. Contoh itu kita sembahyang pulang pian 4 rakaat asalnya, pahamlah? Nah itu. Jamak jadinya kalaunya 4 pada Makassar. Jadi kalau kita zuhurnya 4 berarti asalnya 4 juga. Kita misalnya berjamaah silakan, asal kita menjamak, jangan mengkasar, jangan meringkas, jangan mengurangi 4 jadi 2. Jadi kita niatnya itu jamak aja. Kan waktu minggu yang lalu sudah pandangan, ada namanya jamak, ada namanya kasar, ya Allah. Nah, kalau jamak itu kadang mengurangi rakaat, tapi dihimpun juga. Kalau yang kasar dikurangi dan dihimpun, dua-dua jadinya. Ya, kan kita
kita dalam perjalanan nih, lalu umat misalnya sembahyang berjamaah orang nang tamam nang sempurna perakaan, berarti kan pian asaranya tadi jamaah artinya bukan kasar, jamaah berarti 4 juga, kecuali sembahyang Jumat. Sehingga kita misalnya lah sampai waktu Jumatan, sehingga supir kita ke Jumat dulu aja. Nah, Jumat 2 rakaat, dan Jumat ini khusus yang contoh sembahyang Jumat berdiri pulang, kita sembahyang asar pulang deh, asar artinya 2 rakaat aja. Jadi Jumat 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak dan kasar. Kalau jamak, kalau kasar ya. Namun melunang tahu di sini asal ada Jepang lah, nang artinya sebutik jamak, sebutik kasar katanya. Mentahung pendapat yang lain, entar itu lah kalau berbeda lah. Iya. Tambah 4 jadinya karena jamak. Ya kan jamak ini apabila jamak juga sebutingnya 4 juga, apabila kasar juga pasangannya. Atau misalnya amonnya kita bingung juga, misalnya berdudi aja untuk makan dia ulang dulu sembahyangan, jangan beimbai orang sembahyang beimaman di situ, seorang dibunjus ini menyorangan, jangan, tidak boleh, karena orang masih berjamaah anu nih yang abdul tuntung makan dulu orangnya kami tidak boleh tuntung orang salam aja kita menjamaah mengkasar atau jamaah aja atau kasar aja. Dulu pernah kejadian di daerah antara Makkah Madinah itu mendengar kabar jamaah rombongan Indonesia, artinya travel umrah juga gitu. Nah, ada juga kepala rombongannya yang ada bisa disebut ulama jualan. Ketika dalam perjalanan sampai waktu sembahyang, ujar kepala rombongannya, kita berjuhur dulu, menjamak atau mengkasar dulu, jamak kasar lah itu. Singgahan, tapi waktu singgah itu pas orang menggawi sembahyang fardu yang pada waktunya, juhur misalnya. Jadi orang berimaman lagi nih, maulah membentuk imam baru di masjid itu juga dimuncul manakan misalnya kan, tuntung sembahyangan diusir lah, kada boleh artinya kan. Alim orang berarti kan ditegak orang, disaliki orang, artinya ini pada tempat namanya kutung makan dulu nang sempurna orang dari itu anak-anak mengkasar aja, dua aja misalnya ya. Itu pernah terjadi seperti itu. Teruslah syarat dalam sembahyang kasar. Yang kelima, yang dikasar, yang diringkas itu sembahyang yang 4 rakaat. Namun sembahyang maghrib 3 rakaat, kayak apa sembahyang 1,5 3 rakaat. Nah tetap 3 rakaat juga, isanya 2 kalau yang kasar. Jadi tetap aja maghribnya 3, isanya 2. Nah, kalau menjamaah sempurna berarti rakaatnya maghrib 3, isya 4. Jadi waktu isya ada sembahyang lagi jamaah adanya. Jadi jamaah itu kan sempurna, kada mengurangi rakaat. Caranya sama, takdim, takhir. Nah,
awal atau waktu akhir. Yang keenam, syarat sembahyang qashar, berkekalan perjalanannya sampai sempurna sembahyangnya. Berkekalan perjalanannya sampai sempurna sembahyangnya. Artinya belum memasuki batas wilayah bulik, belum memasuki batas wilayah bulik, memasuki batas wilayah tulak, itu masalah. Arah bulik sudah misalnya lah sampai digambut sehingga ya sembahyang sudah. Nah, boleh berlaku masih jamak atau qashar. Nah, jangan bisa aja juga sembahyangnya itu di atas kendaraan bis atau apa misalnya lah, sembahyangnya sembahyang berduduk misalnya. Nah, kalau sembahyang menjamak misalnya sembahyang duduk tadi, sirnya sembahyang sorangan. Tahu-tahunya misalnya menggawi asar jamak takhir misalnya lah, jamak takhir, jadi asar lawan zuhur, berarti zuhur tadinya ada sembahyang, terus sampai ke asar aja sekalinya pas 10 sudah misalnya nih lah, lalu ini menggawi di waktu jamak takhir tadi asarnya 2 rakaat, zuhurnya 2 rakaat, menggawi asar dahulu misalnya, Allah tuntung asar selalu anak menggawi zuhur masuk pala 6 sudah ada sah jadinya ini jamak asarnya. Ini kalau nyekisnya berjalan terus, ya sembahyang tadi di atas kendaraan, namun dia bersinggah jelas Pak untung lah, itulah. Nah, jadi menggawe jamak qashar ini seperti jiwanya tata cara syarat-syaratnya. Nah, angka 7, tiada mengikut orang yang sembahyang tamam. Nah, ya Allah, tiada mengikut sembahyang orang yang tamam. Artinya si penduduk boleh mengikut orang yang sembahyang jamak atau qashar. Jadi mau kita sampai ke masjid itu menjadi imamnya orang yang kaum di situ. Nah, kita pikir-pikir dulu, maunya tamam nengkai orang berarti menjamak ya lah. Namun kita anak Makassar meringkas untuk ngangkat dulu orang, dan kita di imaman bahasa jangan beribai. Ya sembahyang tamam jadi imam bahasa jangan, hargai dulu orang. Nah, aturannya telah. Nah, sudah selesai teman. Jadi niatnya sama aja lawan yang semalam juga sudah untuk julungi kelelah. Ada dasarnya tuh yang untuk kopian niat sholat jamak atau qashar sama aja juga. Kada berubah tahun ini sama aja. Kalau belum berubah kada paling fotokopiannya bewarnanya. Sembahyang Jumat sedikit. Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat sama hukumnya dengan sembahyang wajib juga. Hukumnya wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain wajib setiap laki-laki menggawi melaksanakan. Pada sembahyang Jumat sampai 3 minggu berturut-turut, maka dicap sebagai munafik, atau yang lebih kerasnya itu kafarat, fakat kafarat, sungguhnya sudah kafir.
Nah, bahaya. Kewajiban sebagai seorang muslim, khususnya lelakian, zaman sahabat itu kalau ada dulu yang sampai 3 kali berturut-turut kada menggawi salat Jumat, maka syariatnya dulu nomor rumahnya dibakar. Nah, sakit anehnya itu mana? Utamanya, afdalnya, wajibnya salat Jumat nih bagi laki-laki. Akhirnya hukum itu dinasah. Namunnya kada tahu dinasah, delete, ya, dihapus karena memandang anak bininya yang pada tahu dia apa-apa, obat juga korban ya. Nah, ingat dulu yang sejarah kisah Datuk Sanggul ya. Datuk Sanggul, Datuk Abulong, Datuk Pelampayan, Datuk Pejambut, Datuk Bagul, Datuk Datuannya. Itu menurut riwayat pada zaman kerajaan, pada masa itu apabila ada seorang laki-laki ada sembahyang Jumat, maka wajib bayar upeti. Akhirnya ketahuan oleh pihak kerajaan bahwa Datuk Sanggul ini kada hadir di masjid, lalu karena denda bayar sedih. Peraturan negara tetap dihormati sedih. Sampai beberapa kali seperti itu, ketahuan pulang kada sembahyang, kada hadir di masjid situ. Bukan memandangkan situ kada sembahyang, tapi kada hadir di masjid situ maksudnya. Nah, sampai harta habis untuk membayar denda tadi. Menurut riwayat ada yang mengatakan sampai tertinggal sebuting kenceng ini lagi alat memasak ya. Ujar nabi ini kemudian kada sembahyang Jumat ke masjid sini kena biar habis harta kita kan lagi memasak ya. Akhirnya sini sembahyang di masjid itu. Ketika sembahyang seperti kebiasaan sebelum masuk masjid wudhu di sungai ya. Kan daerah Margasari, daerah Muning itu ada sungai yang ada. Apa ngarannya jalannya itu Muning ya, Tatakan. Bertajun sidik ke sungai, dan kebetulan waktu itu sungainya bah, ada yang kayak meluap, airnya habis hujan. Tajun sidik, soalnya timbul nang basah tuh anggota wudhu aja. Terheran-herannya sudah orang. Baik itu sampai sembahyang pulang, sedih ini pinanya aja umpat di barisan, habis itu dia aja diri ya, ada yang mengatakan dari ini sebenarnya cuman betis nih kadang menyentuh lantai ke awang-awang ya. Untung orang sembahyangan hampir juga sih dia cuma membawa makanan ya. Biasanya kalau yang di Makkah itu sembahyang Jumatnya itu beda waktunya ya. Sudah sembahyang
Ada sembahyang cuma 2 kali kan lah. Tuntung sembahyangan kan sih makanya. Nah, tadi sini jamu orang makanan aja. Nah akhirnya di situ